pada pagi hari ini saya diberikan kesaksian, tapi ujian tadi itu sebenarnya cukup buat saya buat kesaksian. Saya melo karena apa? Tuhan itu berkali-kali menolong saya. Di saat saya sakit, Tuhan selalu ada. Saya ingin menyaksikan betapa cintanya Tuhan sama saya. Di bulan Maret kemarin itu setiap bulan saya itu periksa ke dokter. Kalau di Lombok Utara juga sering 3 bulan sekali atau sebulan sekali itu panas dingin. Tapi dari Lombok Utara sampai kami tinggal di Mataram, setiap bulan saya demam, bawa ke dokter. Dokter periksa hanya dibilang, ibu infeksi saluran kencing. Oke, minum air banyak. Sebulan lagi juga demam. Itu setiap sebulan. Saya pernah nanya sama dokter, dok, ini saya tanggal 20 sini, terus sekarang tanggal 21 dok, apa enggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa, biasa itu infeksi saluran kencing. Dengan jalannya waktu, saya ingat kalau anak saya si Salum itu sudah umurnya 14 tahun. Seharusnya saya harus buka KB, karena selama saya demam itu saya merasakan seperti ada bayi di sebelah kiri nih. Kalau mungkin kekurap itu dia seperti nusuk-nusuk ada bayi. Masa hamil, orang kita mens kok hamil gitu. Akhirnya saya pergi ke dokter kandungan di dokter Redi yang di Bung Karno. Di sana saya ganti KB, dok tolong ganti. Masih bagus ini, enggak apa-apa, padahal sudah lewat. Saya enggak berani bilang lewat, dimarahi. Saya ganti, terus saya minta tolong dok USG di perut kiri saya seperti ada bayi, saya bilang gitu. Singkat cerita, hasilnya itu ini ada bercak-bercak hitam. Dibilang bercak hitam itu sangat banyak. Tolong tindak lanjuti ke rumah sakit katanya. Akhirnya saya minta rujukan di satu keluarga, dibawalah ke RISA. Setelah di sana di RISA Lab, saya kena batu ginjal. Itu udah 2,8. Setelah pulang dari rumah sakit itu sampai 1 bulan lah pun itu saya merasa khawatir sekali. Aduh, masa sih batu ginjal? Ada yang nyaranin minum gini karena sebelumnya suami saya juga kena, dia minum kelapa sembuh. Saya minum, ketika saya sudah ke dokter, saya cerita dokter bisa di provinsi itu 3,8. Tambah rasa khawatir itu ada. Tapi yang namanya saya bebal dengan itu, asal lawan nggak mungkin saya mengandalkan diri saya, sehingga singkat cerita hari demi hari saya itu merasa masa sih nggak mungkin pasti itu salah gitu. Sampai saya diingatkan di firman Tuhan itu Yeremia 17 ya. Ya, Yeremia 17 ayat 5 itu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di situ saya berpikir, oh Tuhan, saya harus berserah kepada Tuhan. Sehingga dari situ saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya Tuhan, ya sudahlah saya bukan pasrah, saya akan terima Tuhan. Itu memang kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Ketika itu saya mengandalkan Tuhan, tapi namanya kemanusiaan saya masih ada rasa khawatirnya. Di situ saya khawatir karena udah ke dokter itu, dan dokter itu ngasih antrian itu sampai 1 bulan karena banyak yang bagian urologi itu seperti saya itu sangat banyak orang Sumbawa, Bima itu ngantre. Singkat cerita karena 1 bulan ngantre, dia tuh membengkak keras sekali, pokoknya keras, saya raba itu keras. Dia membengkak, kita periksa ya, karena dia membengkak tuh ada nanahnya. Itu rasa khawatir saya, di situ saya muncul rasa khawatir saya nangis. Pokoknya saya kerja itu tidak ada konsentrasi untuk bekerja. Sampai tensi saya sampai naik. Itu ke 170-an gitu. Memang sampai saat ini ya 170-an saya naik. Saya baca firman Tuhan, sehingga ada firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Ia akan menjawab doamu. Puji Tuhan,
Akhirnya 1 bulan, seharusnya saya operasi tanggal 20 tapi dimajukan tanggal 18. Akhirnya kami kami mau ke rumah sakit, dan di rumah sakit kami dapat kamar. Dalam dari pertama datang sampai malam, dokter atau perawat tidak ada sama sekali nyentuh saya. Dan suami saya pulang ibadah baru dia sadar ini. Kenapa kamu tidak ditangani sama sekali? Suami saya ke petugas dan nanya, petugas ini jawab ini, kan istrinya bapak hanya sekedar bersihkan luka. Bayangkan saya mau periksa ginjal, dia bilang mau bersihkan luka. Akhirnya suami saya situ agak marah sedikit, agak ngegas. Kenapa bersihkan luka? Suami saya mau ginjal, operasi ginjal, bilang gitu. Akhirnya singkat cerita, cepat-cepat dia ke kamar, langsung saya karena HB rendah, di transfusi darah waktu itu langsung ditangani semua. Puji Tuhan, itu hari Sabtu. Puji Tuhan, hari Minggunya karena pasien samping saya ada orang Buddha dan perawatnya itu Kristen, tapi sama sekali dia tidak pernah ke gereja orang Sumba. Saya bilang gini, oke, biar saya yang merawat bosmu itu, kamu pergi ke gereja. Saya paksa dia pergi ke gereja, dia pergi ke gereja, saya sama bosnya itu, dan bosnya itu nangis. Tidak pernah ada orang sebaik ibu, katanya. Di situ saya sampai nangis ngerawat dia, luka udah tua, udah lansia 90-an gitu. Singkat cerita, besoknya itu dioperasi. Puji Tuhan, ada banyak orang sana, ada Pak Gembala, Ko Rudi juga ada, dan teman-teman yang lain. Di ruangan operasi, tiba-tiba udah mau di laser itu, ambil alat laser, dokternya bilang gini, Bu, ginjal ibu sudah kaku, sudah keras dan bengkak, ini tidak bisa di laser. Tapi saya bersyukurnya waktu itu tidak ada rasa takut saya, tidak ada rasa khawatir saya, karena memang itu saya percaya Tuhan memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Diceritain lah, ibu hanya kerjanya gini, bisa kok ginjal 1 tidak apa-apa. Bahkan ada orang ginjal 1 sampai 40 tahun, 50 tahun masih hidup saat ini katanya. Diceritain semua, ada kebetulan dokter juga ada orang Bali 6 dokter waktu itu nangani saya. Akhirnya saya cerita, boleh saya izin Pak panggilin suami saya, karena nanti dia kaget kalau saya tiba-tiba keluar punya ginjal 1, nanti suami saya kaget. Akhirnya suami saya datang. Ketika suami saya datang dikasih tahu sama dokter, suami saya malah mau pingsan gitu. Mungkin secara manusia kita itu kaget. Saya pun kok harus begini ya, harus ngangkat. Ya karena saya berserah sama Tuhan, jadi saya merasakan selama operasi itu saya biasa saja, sukacita. Mungkin suami saya yang merasa khawatir waktu itu, karena dari awal operasi saya melihat semua apa yang dikerjakan dokter. Saya disuruh tidur, enggak dok, saya mau lihat. Singkat cerita, saya keluar dengan sepertinya sehat sampai di kamar, dan di kamar pun kami menjadi berkat. Ketika kami sakit, saya sakit itu, berkat itu selalu datang di dalam hidup kami, bukan hanya berkat jasmani aja, bahkan jasmani itu selalu mengalir setiap hari sampai saya nggak bisa tidur. Bahkan itu pintu isi tulisan jam sekian tidak boleh. Tapi yang namanya jemaat dari Lombok Utara kunjungi, masa kita nolak segitu jauhnya. Puji Tuhan, kami jadi berkat buat pegawai-pegawai, karena berkat jasmani mengalir, kami bagi sama OB, sama perawat. Bahkan mereka bilang, tidak pernah ada pasien itu bagi-bagi begini Ibu. Ya itu dah berkat kami, saya bilang gitu. Puji Tuhan dan terima kasih, saya percaya dari semua yang saya alami itu Tuhan ada dalam hidup saya. Dan saya percaya rekan-rekan semua juga hadir untuk mendoakan saya untuk kesembuhan saya. Tapi hanya satu pesan dokter sampai saat ini, jangan terlalu capek. Tapi yang namanya saya kerja kantin, tidak ada istilah nggak capek, pasti saya capek. Tapi saya percaya Tuhan menolong. Amen. Dari semua kesaksian saya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepada saya. Oke, kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, kita pantas memberikan apresiasi buat Ibu Maria.
melewati begitu banyak rintangan dalam kehidupannya, namun melalui rintangan ini bukan membuat dia menjadi lesu, tapi dia semakin kuat dalam Tuhan karena ada Yesus yang menyertai kita. Oke, mari kita berdoa buat firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di siang hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di